Oh my god! Oh my god, it's so good to see you. Selamat datang di Watch Mojo. Hari ini kita menghitung mundur semua yang kita tahu sejauh ini di Thor: Love and Thunder. For the first time in 1,000 years, I have no path. I'm looking for Korg. Who's asking? I know you're asking. Is there anyone else asking, or is it just you? He's gonna come back. Except, last time he was gone for like 2 years. Untuk daftar ini, kami melihat fakta yang dikonfirmasi dan rumor yang kredibel tentang film keempat dalam seri film Dewa Petir kita. Karena kita akan membahas kemungkinan karakter, plot potensial, dan detail lainnya, jadi ini bisa spoiler alert. Apa yang paling kamu harapkan dari film Thor yang paling baru? Beritahu kami di komentar. Nomor 10, tanggal rilisnya. Keberhasilan komersial dan kritis dari Thor Ragnarok 2017 menghidupkan kembali minat pada franchise Thor yang agak goyah sebelumnya. You have made a grave mistake, Odin's son. I make grave mistakes all the time. Everything seems to work out. Meskipun kontrak Chris Hemsworth dengan Marvel berakhir setelah Avengers Endgame, baik aktor dan studio tertarik untuk membawa kembali si pengguna Mjolnir untuk petualangan lebih lanjut. As Guardians of the Galaxy back together again. Oh, where to first? Syuting Thor: Love and Thunder akan dimulai pada Agustus 2020. Tapi pandemi global mendorong ini kembali ke Januari 2021. Dengan produksi selesai pada Juni tahun ini juga. Tanggal rilis asli film ini adalah 5 November 2021. Dan pertama kali diubah menjadi 11 Februari 2022. Dan akhirnya diundur lagi menjadi 6 Mei 2022. That's funny. You being serious? Nomor 9, Waititi kembali. Perpaduan unik antara humor dan hati sutradara Taika Waititi membantu mendorong film Thor ketiga menuju kesuksesan komersial dan juga kritis. Yes! Ini nggak mengherankan bagi mereka yang akrab dengan karya Waititi. Waititi menulis dan menyutradarai Boy tahun 2010, sebuah kisah kedewasaan yang kuat di mana ia juga muncul sebagai aktor. Di tahun 2014, ia ikut menulis, menyutradarai, dan ikut membintangi dokumentari vampir yang sangat lucu, What We Do in the Shadows. You're a cool guy, but you're not pulling your weight in the flat. Oh, I'm glad to hear that I'm cool. No, that's not the point, though. Yeah, no, I know. Dia juga menyutradarai dan menulis skenario untuk film tahun 2016 yang menyenangkan, Hunt for the Wilder People, serta Jojo Rabbit tahun 2019, sebuah drama komedi yang sangat eksentrik. So you're gonna get out there and you're gonna have a great time, okay? Mempertimbangkan rekam jejak yang luar biasa, gak heran Marvel membawa Waititi kembali untuk menyutradarai film Thor keempat, yang juga ia tulis bersama. Nomor 8, beberapa karakter kembali. Banyak karakter dari film Thor sebelumnya akan kembali dalam film keempat di franchise-nya. Matt Damon, Sam Neill, dan Luke Hemsworth kembali sebagai grup acting Asgardian yang menyindir peristiwa film Thor kedua selama film Ragnarok. I'm a trickster. Yes, so mischievous. Yes. Sorry about that time I turned you into a frog. It was a wonderful joke. It was indeed hilarious. Agar aksi mereka tidak basi, Melissa McCarthy bergabung dengan para pemain. Kemungkinan sebagai pengganti Hela dalam drama lain di sedikit film itu. Tentu saja Waititi mengulangi perannya sebagai Korg, alien berkulit batu yang banyak bicara yang sekarang tinggal di New Asgard. Hey guys, long time no see. Beers on the bucket. Feel free to log into the Wi-Fi. No password, obviously. Mick, teman serangga pendiam Korg, juga akan kembali. Begitu pula Grandmaster Jeff Goldblum. Dan tentu saja, Jamie Alexander yang akan menjadi Lady Sif akan kembali. Melengkapi deretan karakter pendukung yang kuat yang pasti akan membuat kejar-kejaran menyenangkan di MCU ini. You are alone. And you always will be. Nomor 7, Thor: Love and Thunder mengarah ke Guardian of the Galaxy Volume 3. Tim alien ragtag favorit Marvel benar-benar menyatu dengan Thor, yaitu kecuali pemimpin setengah manusia setengah dewa, Star-Lord. Well, are you making your voice deeper? No, you are. You're imitating the God-Man. It's weird. No, I'm not. Dia jelas merasa lebih dari sedikit terancam oleh dewa asli, yang menyebabkan beberapa ejekan yang sangat lucu dari rekan satu timnya. Di akhir Avengers Endgame, Thor memberi jaminan pada New Asgard untuk menjelajahi luar angkasa bersama The Guardians. You should fight one another for the honor of leadership. Sounds fair. Well, it's not necessary. It's not. Ini kemungkinan di mana kita akan menjemputnya di awal Love and Thunder. Karena Star-Lord, Drax, Rocket Raccoon, Groot, dan Nebula semuanya dikonfirmasi untuk muncul.
Selanjutnya, sutradara James Gunn untuk film ketiga Guardians of the Galaxy dijadwalkan untuk rilis pada Mei 2023. Telah berkonsultasi juga dengan Waititi, memastikan cerita dari kedua film MCU akan mengalir bersama dengan mulus. Nomor 6, dewa baru akan muncul. Sementara dewa-dewa Yunani telah lama ada di Marvel Comics, mereka belum muncul naik di MCU. Namun, monopoli sinematik dewa-dewa Asgard akan berakhir. Russell Crowe mengungkapkan tentang perannya sebagai Zeus selama franchise-nya pada April 2021, meskipun dia tidak membagikan banyak detail. Akankah Zeus dan Thor bertarung nanti? Atau akankah Dewa Langit berjanggut itu menjadi figur ayah pengganti bagi putra Odin? Akankah Hercules juga muncul? You've been bested by the best. Victory belongs to Hercules. Dalam komik, dewa utama dewa Yunani telah menjadi teman sekaligus musuh bagi Thor. Kami belum tahu peran apa yang akan dimainkan Zeus dalam plotnya, tapi bahkan munculnya Zeus saja kemungkinan akan memiliki implikasi besar bagi seluruh MCU untuk bergerak maju. And what if you're wrong? Well, if I'm wrong, then what more could I lose? Nomor 5, kostum baru. Tampilan Dewa Petir telah berkembang pesat sejak pertama kali maju di bioskop. Kostum awalnya adalah perpaduan mengkilap antara logam dan kulit. Untuk film pertama Avengers, Thor mengambil jubahnya dan melepaskan baju besi yang menutupi lengannya. Dalam Ragnarok, dia memotong rambutnya yang mengalir dan menyederhanakan penampilannya. Dan tentu saja perubahan drastis yang ada di Endgame. You alright? Yes, I'm fine. Why? Don't it look alright? You look like melted ice cream. Love and Thunder tampaknya merangkul estetika retro tahun 80-an, berdasarkan poster film dan gambar yang sudah bocor. Pada Februari 2021, Daily Mail menerbitkan foto dari set film yang menunjukkan Hemsworth mengenakan jaket kulit tanpa lengan, berwarna merah dan hitam. Tampaknya menjadi referensi ke pahlawan buku komik lain yang menggunakan palu Thunderstrike, dan mewakili fashion paling berani Thor hingga saat ini. What happened to your hair? Oh, some creepy old man got it off. It looks good. Oh, thanks. Nomor 4, Loki, Silver Surfer, dan Iron Man. Kembali kepada bulan April 2020, Waititi menyelenggarakan pesta menonton untuk Thor Ragnarok, di mana dia menjawab pertanyaan dari penggemar dan memberikan petunjuk tentang bab selanjutnya dalam cerita Thor. Sutradara menutup rumor bahwa Silver Surfer akan muncul di film Thor yang akan datang, tapi bermain malu-malu pada karakter Tom Hiddleston, Loki. Where are you at these days? It varies from moment to moment. Selanjutnya, Hiddleston mengonfirmasi bahwa dia bukan bagian dari film keempat, meskipun penggemar mendapat banyak dari Loki dalam serialnya di Disney+. It's been a very long day. And I think I've had my fill of idiots in armored suits telling me what to do. So, if you don't mind, this is actually your last chance. Berbicara tentang Loki, Waititi memanfaatkan sifat Loki-nya dengan membagikan skrip palsu di mana Iron Man kembali dari kubur berkat sains. Skrip itu juga menceritakan kembalinya Thanos dan pembentukan tim baru yang disebut Avengers. Memang biasa kebiasaannya Waititi untuk bercanda. I'm putting together a team. It's me, you, and the big guy. No team, only Hulk. Nomor 3, Valkyrie mencari ratunya. Ketika Valkyrie Tessa Thompson pertama kali muncul di Thor Ragnarok, dia adalah seorang pemburu gila alkohol dengan punya masalah PTSD. When she tried to escape her banishment, he sent the Valkyrie in to fight her back. I only survived because... Look, I already faced her once back when I believed in the throne. And it cost me everything. Namun demikian, di akhir film, Valkyrie berubah pikiran. Dia membantu Thor melarikan diri dari Sakaar dan bahkan menghadapi sumber traumanya, Dewi Kematian. Pertumbuhan karakter Valkyrie berlanjut di Infinity War dan Endgame, yang berpuncak dengan dia menerima mahkota New Asgard. Menurut bosnya Tessa dan Marvel Studios Kevin Feige, film Thor berikutnya akan mengeksplorasi biseksualitas ratu baru ini. Ini mungkin berarti plot Valkyrie akan melibatkan pencarian akan cintanya atau ratu barunya. Karena ini akan sejalan dengan transformasi multifilm dari penyendiri yang letih menjadi pemimpin yang penuh kasih. You know, I'd make a lot of changes around here. I'm counting on it. Your Majesty. Nomor 2, Christian Bale memainkan penjahat. Penjahat besar berikutnya telah dikonfirmasi adalah Gore the God Butcher. Di dalam komik, dia adalah alien yang mengamuk setelah mengetahui bahwa para dewa itu nyata. Enough! You are all of you beneath me. I am a god, you dull creature. Untuk itu, Gore memperoleh senjata yang disebut All Black, Necrosword dari dewa jahat yang menciptakan simbiot. Di MCU, Hela menggunakan Necrosword.
sehingga Gorr dapat memperoleh kekuatannya, seperti yang dilakukan kolektor di episode kedua What If. That woman had taste. A necrosword, courtesy of the Asgardian goddess of death. Ini hanya spekulasi, tapi yang kita tahu pasti adalah pemenang Academy Award Christian Bale akan memerankan Gorr. Kehadiran aktor hebat di layar yang intens, dengan fisik mentah yang menjanjikan untuk menjadikan pembunuh makhluk dewa ini sebagai salah satu antagonis MCU yang paling ditunggu-tunggu. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Jane menjadi dewa. Natalie Portman memainkan Mina Cinta Thor dalam film pertama dan kedua, tapi kurang lebih telah absen sejak itu. Sorry to hear that Jane dumped you. She didn't dump me, you know. I dumped her. It's a mutual dumping. Namun, Jane Foster kembali ke MCU di Love and Thunder. Sepanjang karirnya, Portman telah berperan sebagai putri luar angkasa, pembunuh anak, dan balerina gila. Tapi dalam film ini, karakternya menjadi dewa, seperti yang dia lakukan di komik. Intinya, Foster menjadi seperti Thor, lengkap dengan semua kekuatannya dan menggunakan Mjolnir. Its power has no equal. As a weapon to destroy, or as a tool to build. Sementara itu mungkin terdengar seperti rumor yang cukup luar biasa, Jane juga mengembangkan kanker, sebuah aspek dari alur cerita yang kemungkinan akan ditampilkan dalam versi film juga. She's ill. She is mortal. Illness is their defining trait. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.